Persenjataan utama sebuah tank adalah meriam. Kapal-kapal perang pada masa Perang Dunia Kedua juga menggunakan meriam-meriam besar sebagai senjata utamanya. Meskipun saat ini digantikan oleh peluru kendali sebagai senjata utama, namun kapal perang modern tetap dilengkapi dengan meriam. Meriam juga merupakan alutsista utama yang digunakan oleh pasukan dari kecabangan artileri, baik artileri medan maupun artileri pertahanan udara. Meriam-meriam artileri medan menghujani musuh untuk mendukung pergerakan pasukan infanteri dan kavaleri. Meriam penangkis serangan udara menembak ke langit untuk merontokkan pesawat terbang musuh yang terbang rendah. Pertanyaannya, mengapa di Indonesia senjata ini disebut sebagai meriam? Padahal dalam bahasa Inggris disebut sebagai cannon. Juga dalam bahasa Belanda disebut kanon. Meskipun Belanda cukup lama menjajah Indonesia, namun Indonesia tidak menyerap istilah Belanda untuk nama senjata ini. Hal ini mengindikasikan bahwa di Nusantara sudah memiliki istilah sendiri untuk nama senjata ini sebelum kedatangan bangsa Belanda. Lalu, dari mana asal-muasal nama meriam? Dalam novel Arus Balik karya Pramudia Anantatur disebutkan bahwa nama meriam berasal dari nama Bunda Maria. Mengapa bisa demikian? Dikisahkan bahwa orang-orang di Kepulauan Nusantara tadinya tidak tahu nama senjata yang digunakan oleh Portugis. Lalu, orang-orang pribumi yang dijadikan budak oleh Portugis untuk mendorong dan mengangkut meriam, mendengar orang Portugis mengucapkan doa Salam Maria saat menembak senjata ini. Mereka mengira nama senjata ini adalah Maria, dan jadilah kata meriam. Teori ini juga dikutip dalam buku yang berjudul 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing yang ditulis oleh Alif Danya Munsi atau yang lebih terkenal dengan nama Remi Siladu. Dua-duanya adalah nama pena, nama aslinya Yapi Panda Abdil Tambayong. Tetapi teori tersebut kurang kuat dan tidak didukung fakta sejarah. Faktanya, sebelum kedatangan Portugis, kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah mengenal meriam. Saat Portugis berhasil menaklukkan Malaka, mereka menyita banyak sekali meriam besar dan kecil yang digunakan untuk mempertahankan kota Malaka. Orang-orang Melayu menyebut meriam untuk yang berukuran besar dan lela untuk meriam berukuran kecil. Lalu, dari mana sebenarnya istilah meriam ini berasal? Yves Pierre Mounier, seorang peneliti Perancis yang meneliti 6 meriam Nusantara yang disimpan di Museum Portugis, menyebutkan bahwa penamaan Meriam dan Lela berasal dari nama perempuan, yakni Miriam atau Mariam dan Lailah. Mengapa senjata meriam dinamai dengan nama perempuan? Hal ini dijelaskan dalam buku yang berjudul The Use of Cannon in Muslim India yang ditulis oleh Abi Zafar Nadvi. Pada masa itu, merupakan hal yang lazim di wilayah kerajaan Muslim India untuk menamai meriam dengan nama perempuan. Nama yang digunakan umumnya diambil dari cerita hikayat, semisal cerita Laila Majnun. Sejarah penggunaan meriam, terutama di Melayu, banyak mendapat pengaruh dari kerajaan Muslim di Gujarat di wilayah India Selatan. Sangat mungkin pada masa awal penggunaan meriam, ada meriam besar yang didatangkan dari Gujarat yang kebetulan diberi nama Mariam, dan meriam berukuran kecil yang bernama Lailah. Akhirnya, kedua nama ini menjadi nama generik. Meriam digunakan untuk menyebut yang berukuran besar, dan Lela untuk yang berukuran kecil. Nama ini menyebar ke Kepulauan Nusantara. Nama meriam terus digunakan hingga saat ini baik di Indonesia maupun Malaysia. Lalu, bagaimana cara kerja dari meriam, terutama meriam-meriam modern? Kita akan membahasnya dalam video berikutnya, yakni cara kerja artileri.